Halo Sobat BNTV Nasional, kembali lagi kami menyapa Anda dalam program spesial Rukem, Ruang Kemudi, ruangnya orang Bangka Belitung. Pada kesempatan ini kami mengadakan sebuah talk show dengan narasumber terpercaya di Bangka Belitung dengan tema Pandemi Bikin Sensi dan Seksi dengan host Bang Doi Ahada. Tetap saksikan BNTV Nasional. BNTV Nasional, media referensi info terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Radio sekalian di seputaran Kabupaten Bangka, Sungai dan sekitarnya. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 Ruang Kemudi atau Rukem kembali mengudara di BN Radio di 90.5 MM Radio The Real Radio News and Entertainment. Alhamdulillah Sobat Radio sekalian, mestinya memang minggu lalu kita ngobrol asik bersama abang kita, Bang Naziarto dan Bang Abul, tetapi kan ada kondisi hal yang tidak bisa dipaksakan, maka hari ini tanggal 4 Desember kita akan ngobrol asik bersama narasumber saya. Oke, narasumber saya memang ada 3 hari ini. Ada satu adalah Bang Naziarto. Beliau ini adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum Bang Naziarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah sebenarnya 3 sebenarnya, cuman satunya kebetulan sekarang lagi ada di Belitung. Beliau adalah budayawan Bangka Belitung, Bang Iksan Moko Gintanasin, atau biasa ngetop dengan nama Mang Ika. Mang Ika beliau. Nah, jadi kalau orang budayawan tuh pasti tahu lah Mang Ika. Beliau sekarang memang ada di Belitung kan ada acara Lembaga Adat Melayu, tapi nanti kita akan ngobrol melalui line telepon nanti. Dan yang ketiga adalah tokoh muda, muda. Beliau ini ada, kalau dulu beliau sebenarnya terkenal dengan DHY, mirip-mirip AHY lah, kan. Cuman saya tahu seminggu lalu kalau asal dia sudah motong kambing, beliau berubah jadi Bang Abul ya. Bang Abul. Ya, makasih Bang Doi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abul adalah kita lihat beberapa belakangan ini dengan organisasi Indonesia Bekerjanya, beliau cukup kritis lah melihat perkembangan, menganalisa beberapa hal, mungkin persoalan-persoalan yang ada di Bangka Belitung ini. Beliau banyak beri masukan. Nanti kita akan juga bicara banyak dengan Bang Abul juga terhadap mungkin mereka Inaker, mungkin ada hal-hal yang mungkin dia akan diberi masukan terhadap pemerintah Provinsi Bangka Belitung ini. Oke, Sobat BN Radio sekalian, saya sebagai sopir di Rukem, Ruang Kemudi, dan saya didampingi oleh kondektor saya Mbak Gina. Halo Mbak Gina, apa kabar? Halo, selamat pagi. Oke, terima kasih ya. Oke, 1 jam ke depan saya akan mengobrol bersama 3 narasumber saya, 2 di studio dan 1-nya lagi melalui line telepon. Bang Naziarto? Siap. Oke, Bang Naziarto, gini Bang, ulang tahun provinsi kan memang sebenarnya masih hangat lah, artinya belum sampai 1 bulan ini merayakan ulang tahun yang ke-21. Sebagai tokoh Babel dan tokoh nasional sudah Bang Naziarto, apalagi Bang Naziarto adalah orang yang tertinggi dalam birokrasi di Provinsi Bangka Belitung. Melihat ini kan pasti melihat dan mengamati atau merasakan juga pandemi ini menjadi semacam sebuah persoalan atau tantangan bagi pemerintah baik tingkat kabupaten, kota maupun nasional ya Bang ya. Nah, bagaimana Bang Provinsi Bangka Belitung menghadapi ini di usia yang 21 ini, tiba-tiba Bangka Belitung yang mungkin mulai mau beranjak bagus ini tiba-tiba terserang oleh pandemi COVID-19 ini Bang. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bang Abul, terima kasih Bang Naziarto atas apa yang disampaikan. Demikian juga saya ucapkan selamat mendengar BN Radio kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. BN Radio tetap di hati kita. BN Radio tetap menjadi primadona bagi amin. pemirsa Provinsi Bangka Belitung. Ya, memang kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Provinsi Bangka Belitung baru merayakan 21 tahun lahirnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya
Bangka Belitung di bawah naungan Sumatera Selatan. Di usia yang ke-21 tahun ini kita melihat sudah banyak sih perkembangan yang terjadi untuk Bangka dan Belitung, dua pulau yang tidak terpisahkan dan harus menjadi satu. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada para presidium pembentukan Bangka Belitung dan seluruh masyarakat Bangka Belitung dimanapun berada. Banyak perjuangan mereka terhadap pembentukan Provinsi Bangka Belitung, sehingga tepatnya 21 November tadi kita merayakan hari ulang tahun yang ke-21. Seiring dengan itu dan COVID-19, menurut hemat saya, jangan kita takuti, tetapi juga kita jangan lengah, begitu Bang. Oke, memang tidak Bangka Belitung saja seperti Bang Dazo bilang tadi bahwa gara-gara 2 tahun ini kita pandemi COVID ini sudah ya hampir meluluhlantakkan segala aktivitas kita lah ya, yang kebiasaan-kebiasaan kita terganggu semua, baik itu sosial, ekonomi maupun bahkan politik, yang politik kebijakan tentunya yang membuat beberapa kebijakan juga tergerus dan tergantikan kebijakan yang itu. Nah tentu tapi sebagai orang yang memiliki kewenangan membuat sebuah kebijakan atau kewenangan di Provinsi Bangka Belitung, mungkin bangsa itu mungkin punya pola-pola sendiri, sehingga kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan itu alhamdulillah di Bangka Belitung tidak terhindar dari hal itu. Bagaimana Bang Zato menyiasati pola-pola ini sehingga program yang mungkin yang masih bisa dilaksanakan tetap dilaksanakan di Bangka Belitung 2 tahun ini, Bang? Oke. Ini pertanyaan yang menarik. Kalau pola-pola yang dilakukan ini berarti ini tataran kebijakan. Kalau tataran kebijakan berarti ini berada di tangan posisi Pak Gubernur, gitu ya. Kan gitu ya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, demikian juga pemerintah kabupaten kota di seluruh Provinsi Bangka Belitung, polanya adalah sama. Jadi dalam hal ini Bang Doi, saya melihat memang COVID-19 ini ya, ini sensi dan seksi. Nah, gitu. Ya oke. Sudah masuk padahal nanti itu disimpan tadi. Sudah sensi dan seksi. Di samping seksi dan seksi, saya melihat dalam pola pikir saya selama ini, saya mengamati selama 2 tahun ini, COVID-19 ini antara horor dan honor. Horor dan honor. Oke. Jadi ya, kalau ini sensi, kalau ini seksi, ibarat seorang gadis cantik, semua orang akan melirik. Dia lihat dari semua sisi, mulai dari wajah, rambut, sampai bentuk tubuh, kemudian sampai kaki, ini akan menjadi perhatian semua orang. Jadi kalau dia seksi dan sensi yang menjadi perhatian semua orang, orang-orang yang punya keseksian ini juga harus berhati-hati, kan gitu. Ya, demikian juga kalau horor, ya, horor ini semua orang ditakuti. Jadi jangan-jangan masyarakat itu dengan COVID-19 ini seakan-akan horor semua, takut semua, kan gitu ya. Nah, demikian juga ya para petugas-petugas ini, mohon maaf gitu ya. Ya, jangan berpikir juga untuk honor. Saya baru bisa bergerak kalau ada honor. Berapa transportasi saya ke sana? Kan gitu kan? Berapa per hari ya? Berapa per hari? Uang makan saya ada enggak? Kan gitu kan. Nah, kemudian minta lagi tunjangan insentif ini, insentif itu, kan gitu kan. Gitu kan. Nah, akibatnya apa kalau terjadi gini? Ini tidak akan jalan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Begitu Bang Doi. Oke. Oke, siap. Bang Abul, ini menarik ya yang dikatakan Bang Dasati, honor, horor, seksi dan sensi ya. Ya memang seperti itu yang kita rasakan juga ya, walaupun kita tidak terlibat langsung, tapi mungkin kita semua bisa melihat itu. Tinggal bagaimana seperti bilang Bang Dazo tadi, bagaimana stakeholder mengelola itu sehingga kebijakan-kebijakan yang memang harus dimainkan kepada masyarakat juga tercapai juga. Nah, Inaker sendiri dalam 2 tahun ini bagaimana pandang Inaker ini? Apakah kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan atau yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kota kabupaten ini sudah mengena atau sudah melayani masyarakat di masa pandemi ini, Bang Abun? Ya, ini pertanyaannya sederhana ya, tetapi mesti hati jawabnya nih ya. Takutnya nanti nggak sesuai. Nah, tetapi pada prinsipnya begini, ini kan persoalannya bukan hanya persoalan Bangka Belitung saja ya, tapi persoalan Indonesia bahkan persoalan dunia ya. Ketika kita bicara COVID-19 ini, sehingga memang
dalam proses penanganannya tidak bisa hanya Bangka Belitung saja yang berperan, tapi campur tangan dari pemerintah pusat ya, juga ikut serta di dalamnya. Nah, namun Indonesia Bekerja melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung, menurut saya sampai dengan hari ini memang banyak informasi yang berseliweran di luar yang kita perhatikan. Contoh misalnya dalam mentaati protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini tentu saja kan makin kesini cara penggunaannya juga makin berubah. Saya aja belakangan ini salamnya bukan lagi salam gempal, langsung disambut, tangan saya disalamin gitu. Saya nolak juga nggak bisa kan. Jadi ya seperti seakan-akan COVID itu udah nggak ada lagi. Bahkan baru-baru ini kita juga mendengar statement dari mantan Menteri Kesehatan ya, Ibu siapa, Bu Sadila, siapa ya? Sadila Mursid itu menyebutkan bahwa memang tiba-tiba COVID belakangan ini kan hilang. Ya, bukan hanya di Indonesia. Seolah hilang ya? Ya, seolah-olah hilang. Juga di Jepang. Ya, ini ada apa? Kan kira-kira begitu. Sholat juga di beberapa ibadah ya, di beberapa masjid. Saya perhatikan jarak juga masih berlaku sampai dengan hari ini ya kan. Jadi saya pikir itu juga tidak terlepas dari peran pemerintah juga. Ya. Nah, cuma memang tidak boleh berhenti sampai di situ. Jadi pemerintah provinsi ya maupun kabupaten kota, Inaker mengajak untuk terus konsisten menjaga ini semuanya gitu. Tidak juga hanya sekedar misalnya angan-angan tai ayam kalau orang bilang itu. Hari ini kita rajin, besok enggak gitu kan gitu. Nah, saya pikir dibutuhkan seorang pemimpin ya yang berani melakukan terobosan seperti itu. Saya kira Bang Naziarto ini orang sosok yang konsisten saya perhatikan beliau ini kan dalam menjaga itu semuanya. Ya, kita tidak tahu nanti seperti apa ke depannya, tetapi pada prinsipnya itulah apa yang seperti itu ya. Ya, saya sampaikan. Terima kasih. Bang Abul, memang yang seperti Bang Abul bilang tadi bahwa memang kita tidak boleh serta-merta takut atau khawatir lah ya. Nah, kalau 2 tahun ini Bang Abul melihat bagaimana kebijakan-kebijakan provinsi yang terkait dengan pembangunan lah ya. Apakah berjalan dengan baik atau bagaimana, atau ada pengaruhnya terhadap pandemi ini Bang Abul? Ya, saya melihat begini. Bukan hanya di Bangka Belitung saja. Saya melihat kan ada istilahnya itu apa ya? Pemotongan juga ya. Refocusing istilahnya. Refocusing ya. Bang Naziarto ya. Jadi ada pemotongan, bahkan saya juga mendengar ada beberapa kawan-kawan yang di dana gajinya dipotong gitu ya, di provinsi itu agak-agak apa ya? Terima nggak terima lah gitu. Bukan gaji, mungkin apa namanya itu? Tunjangannya itu, ya kan? Terima nggak terima gitu. Tetapi kalau memang sebagai orang yang bekerja dalam pelayanan publik, ya kan, saya pikir apa yang sudah dikatakan oleh Bang Naziarto selaku sekjen itu sudah sangat tepat menurut saya. Oke, Bang Naziarto, menarik dan bilang Bang Abul tadi analisa Inaker itu adalah kemungkinan ya, ini baru analisa saja dari pihak Indonesia Bekerja, bahwa mungkin ada beberapa program atau kebijakan Pemprov yang mungkin yang diharapkan kira-kira berjalan tapi mungkin tidak berjalan. Itu apakah seperti itu Bang? Atau memang ada pengaruh pandemi sehingga memang harus berakrobat hal-hal yang mungkin bisa diatasi nanti yang sekarang atau gimana Bang Nazil? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik menurut teman saya gitu ya. Saya melihat dengan adanya pengaruh COVID-19 ini otomatis banyak sektor-sektor ya yang terikut imbas dari pandemi COVID-19 ini. Seperti disampaikan oleh Bang Abul tadi ya. Ini memang benar ya, di mana-mana, bukan hanya di Bangka Belitung aja, tetapi di 34 provinsi, 514 kabupaten kota ini terimbas ya dengan COVID-19 ini. Ya, sehingga mereka harus berhadapan dengan pandemi COVID ini, bagaimana bisa memberi kesejahteraan bagi masyarakat dalam arti adanya COVID-19 tetapi tidak berpengaruh besar kepada masyarakat secara umum. Nah, kita ya harus melihat refocusing ini sebenarnya bukan pemotongan secara brutal, tetapi refocusing ini menurut hemat saya bagaimana kita harus memusatkan suatu kegiatan, memanfaatkan dengan keuangan semaksimal mungkin, dan kita fokus dengan kegiatan tersebut dengan cara Bang efisien, Bang efektif, Bang proporsional. Jadi saya ingat saya pula soalnya. Bang kayak itu.
itu kan karena orang Bangka kan banyak nyebut bang kan, Bang Abul, Bang Doi kan, kan gitu. Jadi harus Bang EF juga kita gunakan efisien, efektif dan profesional dalam hal memfokuskan anggaran yang kita keluarkan itu sehingga kita bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik kan gitu. Nah demikian juga ya, orang kadang-kadang ada sering menyebutkan dengan refocusing itu kadang-kadang disebutnya recopusing. Recopusing. Jadi kalau kita tidak melaksanakan refocusing itu dengan baik, dengan benar dan baik, ya. Demikian juga kalau kita tidak memfokuskan, ya, anggaran-anggaran refocusing itu untuk kegiatan secara terpusat, akibatnya akan memunculkan recopusing. Jadi pusing ya. Jadi pusing, kan gitu. Jadi kalau recopusing, kalau udah benar jadi recopusing ya. Jadi recopusing. Makanya kadang-kadang para aparatur sipil negara ini, para kepala dinas, kepala badan saya lihat kan, banyak pusing. Ketika membahas anggaran misal di dewan kayak gitu kan, mereka seakan-akan ketakutannya luar biasa kan gitu, ketakutannya luar biasa. Apalagi kalau dana mereka itu dipotong kan gitu kan. Apalagi kalau dana mereka terpotong. Makanya saya sering tertawa sendiri, geli saya melihatnya gitu ketika saya membahas di Panggar misalnya. Saya kan selaku ketua TAPD kan gitu. Tim anggaran saya ketuanya. Saya kadang-kadang sering ketawa, maka sering bermain-main saya sama ketua dewan kan gitu kan, bahwa apa yang dilakukan oleh para kepala dinas, kepala badan ketika membicarakan masalah refocusing ini kan gitu ya. Nah sering tertawa saya. Padahal sebenarnya adanya refocusing itu jangan kita takutkan kalau kita betul-betul bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dengan benar dan baik, kan gitu. Gitu, Bang Abu. Pernah tidak pemerintah itu membuat manuver-manuver kebijakan sehingga hal-hal yang dikhawatirkan akan berdampak luas kepada masyarakat itu tidak terjadi karena adanya manuver kebijakan yang diambil oleh pemerintah tadi pas untuk kondisi masyarakat kita di Bangka Belitung, Bang? Ya, terima kasih. Ini kebijakan-kebijakan yang diambil untuk masyarakat kita, saya pikir sudah pernah dilakukan ini. Misalnya kita memberi kepada masyarakat berupa isolasi setiap mereka-mereka yang terkonfirmasi terkena COVID, itu kita lakukan baik itu di rumah sakit umum provinsi maupun di balai karantina. Waktu itu kita karantina bagi mereka, kita lakukan tracking, testing, dan treatment kepada mereka kita lakukan. Dan apabila termonitor untuk hal itu, maka mereka kita karantina waktu itu di Rumah Sakit Umum Provinsi, bahkan di asrama haji dan di balai karantina BKPSDMD. Terakhir kita lakukan juga dengan kegiatan yang disebut dengan karantina yang lebih masif, yaitu isoter, isolasi terpadu. Yang kita laksanakan di beberapa tempat sudah kita siapkan waktu itu di BKPSDMD juga, dan kita lakukan juga di asrama haji punyanya Kanwil. Tetapi isoter ini tidak berjalan begitu lama karena ternyata pandemi COVID sudah mulai menurun dan target yang kita lakukan ada kurang lebih sekitar 800 isoter, ternyata terisinya sangat sedikit sekali, hanya puluhan orang. Gitu kan gitu. Mereka juga harus sama-sama berjibaku untuk memberi informasi, mengkomunikasikan kepada masyarakat bagaimana bahayanya COVID-19 ini, bagaimana juga cara mengantisipasinya. Ini harus kita lakukan secara bersama-sama. Begitu Bang Doi. Secara produk juga ya, Bang ya. Oke, Bang Abul. Menurut Bang Abul sendiri sebagai Ketua Inaker dan kawan-kawan di Inaker juga, ada tidak perubahan pola-pola masyarakat selama 2 tahun ini terhadap COVID ini? Sehingga tadi yang dibilang Bang Zaroti, dukungan masyarakat justru memberikan kesempatan kita Bangka Belitung tidak terlalu berdampak terhadap pandemi ini. Bang Abul sendiri bagaimana memandang masyarakat kita? Perubahan masyarakat gitu ya. Pola-pola masyarakat yang dilakukan masyarakatnya. Saya begini, jadi menarik sebenarnya kejadian COVID-19 ini ya. Artinya begini, ibarat sebuah sistem ya. Jadi sistem
gaya hidup baru sekarang ini. Apa istilahnya waktu itu ya disebut ya? New normal. New normal ya. Jadi new normal. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat saat ini sudah berubah. Oke. Dari mulai protokol kesehatan sendiri, mencuci tangan, ya kan, dan sebagainya gitu. Saya kira itu memang karena sistem tadi, perubahan-perubahan yang dipaksakan secara tidak langsung maupun langsung, kan gitu kan. Memang kalau kita lihat kejadian yang ada pada masyarakat Bangka Belitung dengan penduduk kita 1,7 juta jiwa, 1,7 juta ya. Kan gitu kan. Ya. Ya. Dibanding dengan daerah-daerah yang lain, saya melihat kita ke Bali misalnya, ke Bali waktu itu dengan jumlah penduduknya kurang lebih sekitar 5, jutaan kan gitu ya. Di Bangka Belitung ini seakan-akan ya pada awal-awalnya mereka tidak takut dengan COVID, kan gitu. Tapi kalau di Bali kan sunyi senyap kan gitu kan, takut banget kan gitu kan gitu. Jadi padahal di sana ritual keagamaan mereka kadang-kadang kan lebih kuat daripada kita kan gitu. Ya, nah kita nggak takut. Di sana takut. Demikian juga kalau kita lihat misalnya di Banten, saya pernah pas COVID lagi kuat-kuatnya saya pergi ke sana, ada suatu acara saya di sana kan gitu kan. Kok di sini kayak takut banget sih orang ini dengan COVID kan gitu. Rupanya muncul semboyan katanya kan, karena orang Banten itu kebal bacok, orang Babel kebal umpan di Padang. Kan gini kan. Padahal dari pihak pemerintah, dari pihak aparat dan lain sudah sangat gitu ya. Karena luar biasa kan kita mendidik. Tapi karena ilmu tadi. Tapi ada hikmahnya juga. Jadi ada baiknya kalau kita lihat secara empiris kan gitu kan. Betul gitu. Itu Bang Day tambahan dari beliau. Bersyukur tadi ya. Bersyukurnya itu ya. Di situ maksud bersyukurnya. Kalau tidak jelaskan bahaya itu. Oke, Bang Nazato. Yang ini kan memang oke lah. Alhamdulillah lah. Timang Bangka Belitung juga seperti saya rasakan juga sebenarnya tidak takut-takut benar. Apalagi saya mungkin jarang keluar Bangka Belitung sehingga nggak tahu kan bagaimana persoalan di luar daerah itu. Nah sekarang ini kan ketakutan baru yang terjadi di kita ini, Omikron ini kan menjadi semacam ketakutan baru sebenarnya. Itu juga mungkin dari media juga atau dari segala macam pemerintah pusat sudah sangat wanti-wanti. Nah Bangka Belitung sendiri bagaimana mengantisipasi ini Bang? Karena ini kan Natal dan Tahun Baru ini kan akan berlangsung tidak lama lagi. Yang dikhawatirkan orang akan terjadi persoalan-persoalan baru nanti terhadap pandemi yang dengan jenis yang baru ini Bang. Oke. Ini kan baru informasi kan gitu. Mungkin ada gelombang ketiga, gelombang keempat kan gitu. Salah satu yang sekarang muncul yang disebut munculnya virus baru yang dinamakan dengan Omikron kan gitu. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana ya secara kesehatan saya nggak bisa menjelaskan, tetapi menurut hemat saya secara sosial ya kemasyarakatan kan gitu ya gitu. Ini kita masyarakat jangan terlalu khawatir juga akan muncul. Ini kan katanya baru akan. Akan. Nah kalau akan kan bisa muncul bisa tidak. Yang penting bagaimana kita memposisikan diri kita siap-siap untuk menghadapi hal tersebut. Melihat bagaimana kondisi tubuh kita dengan adanya virus ini bisa terdeteksi apakah ini baru virusnya, kemudian anak virusnya atau cucu virusnya. Ini alkesnya sekarang sedang disiapkan. Konon begitu dapat informasinya. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi kan itu menurut hemat saya kan gitu kan. Jangan sampai terjadi, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala gitunya sesuai dengan keyakinan dan keagamaan kita masing-masing agar COVID-19 ini jangan muncul lagi lah, cukup sampai di sini biar kita bisa untuk berkiprah lebih banyak lagi ke depan gitu. Oke. Kalau Bang Abus ini bagaimana melihat kesiapan pemerintah kita lah, kota, kabupaten maupun provinsi? Kalau di Jawa kan ini sudah cukup heboh lah antisipasi terhadap Omikron yang benar itu Bang Dato, sebenarnya masih entah di mana barang ini kan, apa di Afrika atau di mana barang ini. Cuman seolah-olah sudah dekat pintu Indonesia. Ini bagaimana menurut Bang Abus ini? Harusnya atau bagaimana melihat Bang Abus melihat program atau yang dilakukan oleh kita pemerintah kita Bangka Belitung? Ya kalau saya secara psikologi aja, saya melihat bahwa masyarakat kita ini sepertinya ya ini sudah kuat lah ya. Maksudnya bukan kuat terhadap virus itu, tapi kuat menghadapi masalah ini gitu. Karena sebelumnya COVID itu kurang apa, gitu kan? Menyeramkannya kayak apa? Tadinya juga seperti disampaikan oleh Pak Sekda Bang Nazar tadi menyebutkan bahwa
di awal-awal orang Bangka itu kan juga biasa-biasa saja tuh ya. Saya kira Indonesia juga demikian, beredar yang di media sosial di waktu itu pertama kali turun di China ya kan. Kemudian orang wah tuh China, makanya China begini-begini. Jadi seperti ini nggak ada Indonesia gitu. Nah tadi Bapak Bang Daziarto menyebutkan posisi lagi di mana itu H-min berapa hari kemudian itu saya masih di Bali juga tuh Bang. Posisinya masih di Bali dan waktu itu orang China sudah nggak ada lagi di Bali. Diminta balik lah ke negaranya gitu. Yang tinggal tuh masih beberapa orang Eropa, ya kan. Nah masih ada 1-2 lah ya paling itu. Nah setiba saya di Bangka waktu itu ke Jakarta, sampai di Bangka besoknya ada kabar Bang Doi. Kalau nggak salah itu waktu itu ada berapa orang yang mulai terdeteksi kena COVID-19, mulai heboh. Bangka itu masih aman-aman aja. Gini Bang Abul, tahun 2022 sampai 2024 itu kan sebenarnya posisi yang kritis sebenarnya kan. Nah kalau tidak bisa kita tidak mendapatkan pengganti atau orang yang nanti bisa menjembatani pembangunan di Bangka Belitung, kita akan khawatir Bangka Belitung ini bisa kita manage demikian rupa sehingga bisa menjadikan masyarakat juga menjadi lebih nyaman lah gitu Bang. Ya. Saya kira begini sederhana, organisasi kemasyarakatan Indonesia Bekerja yang berdiri di atas undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah barang tentu memiliki tugas mengawal bukan hanya pemerintah Republik Indonesia, pemerintah provinsi, daerah, bahkan institusi swasta juga. Jadi benar-benar kita ikut mengawal itu. Nah terkait dengan pertanyaan tadi yang ditanyakan bagaimana dengan situasi 2022 tepatnya di bulan Mei. Saya kira begini, Indonesia Bekerja tidak berdiam diri ya. Kita tidak berdiam diri. Kita akan terus memantau, memonitoring ya dengan tingkat kekritisan yang setinggi mungkin karena ini bukan persoalan yang sederhana. Jadi kita juga pun insya Allah akan merekomendasikan nama. Sampai merekomendasikan nama. Dan insya Allah akan berkirim surat dengan Presiden, terus termasuk juga Menteri Dalam Negeri Pak Tito. Ya kan, kami akan mengusulkan nama, di mana nama ini memikirkan sosok nama yang kami akan ajukan. Beberapa nama lah mungkin kira-kira seperti itu, Bang Doi. Saya lihat kan gini Bang Abul, bahwa yang saya tahu ya Inaker ini sudah mulai bergerak ya dalam waktu 2-3 bulan ini ya ke masyarakat ya. Saya lihat kawan-kawan di Inaker juga sudah mulai menanyakan kepada masyarakat seperti apa sebenarnya yang mereka inginkan untuk masa transisi di 2022 sampai 2024 ini. Nah, hasil sementara dari Inaker sih seperti apa? Sosok seperti apa yang sampai hari ini yang sudah menjadi mengkerucut? Ya, yang paling penting adalah putra daerah. Ya, yang paling penting adalah putra daerah. Ya, yang paling penting putra daerah. Jadi putra daerah yang kami maksud ini adalah benar-benar orang yang mengerti betul daerah Bangka Belitung. Jadi ya kami akan minta tolong dari pemerintah pusat dalam hal ini Pak Tito untuk menunda ya dan memikirkan nama yang akan kami usulkan. Beberapa nama lah ya barangkali ya. Nama-nama tersebut kami akan usulkan supaya dipertimbangkan untuk menjadi PLT Gubernur 2022 hingga 2024. Begitu Bang Doi. Ini menarik ya bilang Bang Abul tadi. Nah, Bang Daziarto sebagai Sekda Bangka Belitung tentu melihat ini juga sebagai sebuah hal yang harus benar-benar terpikirkan oleh pemerintah pusat agar keberlangsungan pembangunan ini bisa tetap terukur ya. Nah, Bang Nasus sendiri bagaimana memandang masa transisi 2 tahun ini antara Mei 2022 sampai 2024 nanti, yang seperti apa mestinya harus dilakukan oleh pemerintah pusat agar kepemimpinan di Bangka Belitung ini bisa berjalan dengan baik, itu Bang Naziarto? Ya, ini pertanyaan yang bagus karena sudah menyangkut keindonesiaan. Nah, menurut hemat saya, pemerintah di dalam hal menata kepemerintahan ini sudah berpikir jauh bersama-sama dengan DPR RI untuk mengatur negara ini, provinsi, kabupaten, kota sudah begitu benar-benar smart untuk mereka lakukan. Ini kan kita sudah melakukan pilkada langsung, ya sudah berapa kali kan sudah kan gitu kan. Tapi kalau PLT dia nggak bisa, dia harus apapun kebijakan yang penting dilakukan dia harus berkoordinasi sama pusat.
Nah PJ ini dalam SK-nya itu 1 tahun sekali, Bang Abul, Bang Doi. Diperpanjang. Bukan sekali lagi, ya. Jadi Oke. 1 tahun. Ini tata kelola pemerintahan. Ini informasi yang sangat bermanfaat ini ya. Berarti bisa diganti Penting, tahun ya? kedua. Ya, tahun kedua bisa saja gitu kan ya. gitu. Oh, iya. Kalau dianggap tidak mampu bisa diganti orang Kontrak lain. setahun dulu berarti ya? Kontrak 1 tahun itu namanya PJ. Oke. Diperpanjang. Tapi kalau PLT dia hanya 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Oke. Nah, kan gitu. Oke. Ya konkret ini ya, jelas ya. Ya, jadi kan gitu. Jadi gitu. Jadi posisinya begitu. Jadi kalau kita ingin melihat misalnya Bangka Belitung yang disebut Bang Doi tadi, bagaimana untuk menata 2022-2024? Di sini menurut hemat saya ya, dengan berakhirnya masa kepemerintahan yang dilakukan oleh Bang Erzaldi Rosman saat ini yang begitu patuh dia melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya sebagai pejabat pemerintah pusat di daerah selama ini sudah berjalan dengan baik. Menurut hemat saya seperti itu. Dan siapapun orang yang ditunjuk, gubernur ya ataupun PJ misalnya, mereka sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, mereka harus satu visi, satu misi terhadap kebijakan presiden kan gitu. Betul. Itu Bang Abul. Menarik ya. Jadi tambah nih informasi. Sangat menarik ini Bang. Ya, menarik sekali. Artinya Inaker jangan sebasing istilahnya mengajukan kepada pusat, karena apa yang dikatakan Bang Zul itu sangat krusial kalau ketika misalnya Inaker juga ikut terlibat mengajukan orang-orang yang mungkin tidak berkompeten nanti, yang tidak tahu persoalan Bangka Belitung ini, kita akan kasihan juga dengan masyarakat Bangka Belitung nanti. Nah itu bagaimana? Apakah sekarang ini Inaker juga sudah memiliki pola-pola itu untuk minimal untuk memberikan alternatif pada Kemendagri bahwa ini orang-orang yang kita lihat di Bangka Belitung ini bisa layak untuk menjadi PJ gubernur gitu Bang Abul? Ya, saya setuju. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, saya setuju ya. Maka tadi saya katakan putra daerah itu sebagai salah satu cara kita untuk memahami bagaimana persoalan Bangka Belitung itu bisa diselesaikan. Pun ketika kita bicara di luar itu, artinya bahasanya Pak Sekda Indonesia Raya, artinya di luar Bangka Belitung juga bisa direkomendasikan ini wilayah pemerintah pusat. Saya kira nggak jadi soal buat kami. Tetapi pada prinsipnya ini kan semacam usulan. Ya tentu ada beberapa pertimbangan. Ini bukan ngurusin dapur rumah saja, tapi dapur Bangka Belitung, masyarakat Bangka Belitung. Luas ya. Saya tidak bicara tentang presiden ya ini ya, tapi kita bicara Bangka Belitung saja dulu ya. Nah, ketika kita bicara tentang Bangka Belitung, tentu orang yang memimpin Bangka Belitung pasca 2024 dan sebelumnya tentu tadi diterangkan oleh Pak Sekda ada PJ ya, ternyata bukan PLT ya. Jadi ini informasi yang penting buat kami juga. Ternyata PLT itu hanya 3 bulan, PJ itu setahun kontrak, dan tentu ini bukan persoalan main-main. Apalagi tadi ternyata peran dan fungsi seorang PJ gubernur ini sama seperti gubernur. Ini nggak main-main nih Bang Doi. Inaker akan mendesak habis-habisan bagaimana caranya 2022 hingga 2024 supaya rekomendasi nama yang kami usulkan itu mudah-mudahan bisa diperhatikan oleh pemerintah pusat. Tentu dalam proses merekomendasikan ini kami akan melakukan penjajakan dengan para kandidat. Entah itu ngopi bareng, entah itu tukar pikiran, ya kan, untuk memastikan bahwa kandidat yang kami bidik ini benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bangka Belitung. Satu hal yang harus dicatat Bang Doi, bahwa kita harus memahami 2 hal penting ya sebelum closing ya. Pertama adalah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Bangka Belitung. Ini penting. Supaya proses pemilihan gubernur ke depan itu benar-benar berjalan dengan mulus sesuai dengan harapan publik. Saya kira itu aja penekanan yang bisa saya sampaikan Bang Doi. Waduh, menarik ini. Lebih dari 1 jam ya kita. Kalau tadi adalah pandemi bikin seksi, sekarang justru PJ gubernur bikin seksi juga ya. Oke ya, Sobat Radio, sudah 1 jam lebih saya mengobrol bersama Bang Abul dan Bang Nazrul. Tapi mungkin closing ya Bang Nazrul, mungkin closing dari Bang Nazarto, apa sih yang diharapkan oleh Bang Nazarto kepada masyarakat, baik seluruh masyarakat Bangka Belitung ini, agar kita tumbuh bersama membangun Bangka Belitung ini lebih baik lagi Bang? Ya. Terima kasih Bang Doi. Jadi sesuai dengan undangan yang diminta kepada saya pikir berbicara di sini tentang COVID-19 gitu kan. Nah, itu yang pertama. Nah, saya berharap kepada masyarakat kita di Bangka Belitung, dengan COVID-19 ini kita harus tangguh, kita harus kuat, ya, kita harus siap untuk menghadapi apapun yang terjadi terhadap COVID-19 yang ada di Bangka Belitung. Dengan kata lain, maskermu melindungiku, maskerku melindungi kamu, masker kita melindungi kita semua. Nah itu.
Ini tentang COVID-19-nya. Kemudian yang kedua tentang hiruk pikuk apa yang disampaikan Inaker tadi untuk PJ, prosesi 2022-2024 untuk PJ Gubernur Bangka Belitung. Jadi mari kita terima. Saya sangat berterima kasih kepada Inaker atas apa yang disampaikan oleh Bang Abul. Moga-moga ya Bangka Belitung ke depan lebih baik daripada hari ini. Lebih sejahtera masyarakatnya daripada hari ini. Amin. Masyarakat silakan untuk berkiprah, masyarakat silakan untuk berusaha sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan keahlian mereka masing-masing. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Sobat Bina Studio, tadi sudah banyak kita mendapat pengarahan, wawasan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh dari Bang Naziarto sebagai Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik itu masalah pandemi yang bikin seksi dan bikin seksi, juga termasuk persoalan honor dan juga soal bagaimana kita bisa membangun Bangka Belitung ini dengan baik di masa-masa mendatang. Demikianlah saudara sekalian, semoga saja perbincangan. Oh, Bang Abul mau ada yang ingin sampaikan, silakan. Saya sedikit saja. Oke, baik, closing statement dari saya. Nanti kemunculan ya isu tentang jenis COVID yang baru. Saya sih mengajak masyarakat untuk tidak panik ya. Oke. Jadi untuk tenang saja ya, tetap normal-normal saja. Ya, saya setuju dengan apa yang oleh Pak Sekda tadi. Yang penting kita hati-hati. Ya, ikuti saja protokol kesehatan. Yang belum vaksin, ayo segera vaksin. Ya, ikuti saja semua anjuran-anjuran pemerintah supaya menghadapi jika memang terjadi ya prediksi itu, maka kita sudah siap sekarang. Nah, yang kedua tadi terkait dengan politik tata negara kira-kira seperti itu di 2022, saya pikir Indonesia bekerja akan terus mengawal ya, dan memang dengan pola kerja yang sudah ada selama ini, memang kadang-kadang agak gaya-gaya aktivis tuh ya mohon dimaklumi saja ya kan. Jadi agak-agak ekstrim kadang-kadang gitu, tapi semata-mata karena cinta kami terhadap Bangka Belitung dan cinta kami terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan saya setuju yang disampaikan Pak Sekda bahwa siapapun yang terpilih kita dukung. Tetapi dalam proses menuju sana kami akan mengupayakan yang terbaik, mengusulkan nama, memberikan arah saran terhadap pemerintah pusat apa yang sudah dilakukan, dan kami berharap pilihan-pilihan yang diusulkan nanti oleh Inaker tuh ada salah satu nama yang kira-kira bisa goal dan bisa diterima oleh pemerintah pusat. Saya kira itu aja Bang De. Terima kasih, tetap semangat untuk masyarakat Bangka Belitung. Ayo kita majukan Bangka Belitung ini supaya lebih baik lagi, lebih sejahtera, lebih makmur, lebih sehat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, Sobat Bina Studio, semoga saja obrolan asik saya bersama Bang Naziarto, saya dari Provinsi Bangka Belitung, dan Bang Abul sebagai Inaker bisa memberi nambah wawasan kepada kita semua. Kita akan berjumpa lagi pada hari Sabtu minggu depan dengan tema dan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.